Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teramendum Arena kembali bersama saya Cing dan Poco X3 NFC yang beberapa minggu belakangan menjadi fenomena di ranah persmartphone-an tanah air. Disebut sebagai pembunuh di kelas menengah, apakah Poco X3 NFC ini bisa membuktikan kalau dia benar-benar the real mid-range killer? Yuk, kita bahas. Poco X3 NFC memiliki layar seluas 6,67 inci dengan panel IPS LCD yang mengantungi sertifikasi cahaya biru rendah TUV Rainland sehingga lebih aman untuk melihat layar ini dalam waktu yang lama. Layar ini memiliki resolusi 1080 dikali 2400 pixel dengan aspek rasio 20:9 dan kepadatan di 395 ppi. Panel ini juga sudah mendukung HDR, jadi kalian bisalah nonton konten-konten HDR. Kontras rasionya sebesar 1500:1 dan sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Selain itu, panel ini didukung oleh refresh rate 120Hz dengan touch sampling di angka 240Hz. Refresh rate 120Hz ini sudah aktif out of the box, jadi kalian tidak perlu melakukan setting apapun. Akan tetapi, jika kalian ingin merubah refresh rate-nya, opsinya bisa kalian temukan di setting, display, kemudian refresh rate. Silahkan pilih antara 60 atau 120Hz. Temukan sendiri settingan yang menurut kalian paling nyaman. Akan tetapi, pada saat mode 120Hz-nya aktif, ternyata pada bagian-bagian tertentu malah terjadi stutter, seperti di recent apps dan laman Google Feed. Seharusnya ini bisa dibenahi dengan update perangkat lunak. Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat update-annya bergulir. Kamera depannya bergaya punch hole, resolusi 20 megapiksel dengan bukaan f2.2. Di bagian atas terdapat earpiece yang di dalamnya tersemat LED notification. Fitur ini sudah jarang kita temui di smartphone modern, padahal fitur ini sangatlah berguna. Pada bagian kanan, ada volume rocker dan tombol on-off yang sekaligus tempat bersemayamnya fingerprint scanner. Selain fingerprint scanner, juga sudah tersedia face unlock ya. Beranjak ke bagian kiri, di sini hanya terdapat slot SIM tray. SIM tray pada Poco X3 NFC ini berjenis hybrid, yang mana bagi sebagian orang merupakan nilai minus, karena harus mengorbankan salah satu fungsi antara SIM card atau SD card. Mungkin di masa mendatang Xiaomi dapat meniru brand-brand lain yang memberikan dedicated slot buat SIM card dan SD card. Lanjut ke bagian atas, kita menemukan air blaster, noise cancelling microphone, dan sebuah lubang speaker. Yap, speaker pada Poco X3 NFC sudah stereo, jadi pengalaman bermain game dan mengkonsumsi audiovisual akan semakin imersif. Di bagian bawah terdapat lubang jack 3,5 mm, mikrofon, port charging dengan interface USB Type-C, dan speaker grill. Back covernya ini masih berbahan polikarbonat. Terdapat tulisan Poco yang lumayan gede di bagian bawahnya. Di bagian atas kita menemukan konfigurasi quad kamera dengan kamera utama beresolusi 64 megapiksel memakai sensor Sony IMX682. Kemudian ada kamera ultrawide sebesar 13 megapiksel, lalu ada kamera makro dan kamera bokeh masing-masing 2 megapiksel.
Lalu, sebuah LED flash melengkapi konfigurasi unik modul kamera ini. Ke situ lewat. Wah, body shopnya hilang. 1080 30 fps. Tujuh 20 30 fps. Wow. Dapur pacu Poco X3 NFC dilakoni oleh SoC Snapdragon 732G, dikawal RAM sebesar 8GB LPDDR4X serta storage sebesar 128GB UFS 2.1. Dengan komposisi ini, performa smartphone ini memang menjanjikan. Sistem operasinya adalah MIUI 12 yang berbasis Android 10 dengan termuka Poco Launcher. User interface ini cukup sederhana, mirip dengan stok Android, tanpa kustomisasi yang berlebihan sehingga terasa lebih intuitif. Untuk pemakaian kasual, misalnya berselancar di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, terasa begitu smooth. Poco X3 NFC dibekali dengan baterai jumbo berkapasitas 5160 mAh dan juga sudah didukung oleh fast charging. Baterai dengan kaliber ini selama pengujian kami dengan skenario penggunaan yang beragam, sanggup bertahan seharian. Dengan adapter 33 watt yang telah disediakan, baterai ini bisa terisi penuh dari 0 sampai 100% hanya dalam waktu 60 sampai 70 menit saja. Fitur lainnya yang tidak mungkin absen adalah NFC. Bayangkan saja kalau fitur ini nggak ada. Namanya jadi Poco X3 NFC, tapi bohong. Dikatakan juga bahwa smartphone ini sudah bersertifikasi IP53, yaitu perlindungan terhadap percikan air dan debu. Jika hanya kehujanan atau terkena tumpahan air mata, smartphone ini tetap aman. Belum afdol dong rasanya jika belum melakukan tes performa gaming.
karena di atas kertas smartphone ini begitu powerful untuk kelas harganya. Maka kami mencoba game Genshin Impact dengan settingan rata kanan, gameplaynya terasa smooth walaupun masih terasa frame drop di sana sini. Akan tetapi hal ini tidak terlalu mengganggu lah dalam permainan. Kami juga mencoba game PUBG, kali ini menggunakan resolusi HD dengan frame rate high. Ya karena settingannya baru ada segitu. Di sini terlihat bagaimana Snapdragon 732G pada Poco X3 NFC masih belum optimal. Masih bisa dimaklumi lah karena perangkat ini masih baru. Mungkin di updatean mendatang hal ini bisa dioptimalkan. Dengan spek rupawan dan harga yang menawan, apakah terbukti Poco X3 NFC ini menjadi pembunuh di kelas menengah? Sayangnya kami belum bisa mengamini itu. Kenapa? Karena dengan spek yang gak hari ini, ternyata OS-nya masih belum matang. Mungkin Xiaomi bisa lah ngasih updatean pada software update berikutnya sehingga bisa memaksimalkan keperkasaan dari jeroannya ini. Karena perangkat yang baik adalah perangkat yang optimal. Silakan hit tombol subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka, dan tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Dalam kehidupan, jangan pernah bangga dengan kemampuan diri. Karena di atas langit masih ada Hotman Paris yang tetanggaan dengan Raffi Ahmad. Jadi tetaplah humble, dan cobalah untuk memberikan manfaat bagi kehidupan. Saya Cing, Tramendom Arena, off. Ulang.